Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Baik, di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita telah membahas bab yang ke-80 ya. Bab yang ke-80 yaitu babun fadlu man mata lahu alwaladu ya. Bab pembahasan tentang keutamaan orang yang meninggal anaknya ya. Orang yang anaknya meninggal ya. Keutamaan orang yang anaknya meninggal. Nah, pada hadis yang ke-143 bahasanya, atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahun naru illa tahillatal qasami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah meninggal 3 anak milik seorang muslim kemudian seorang tersebut tersentuh neraka, melainkan itu hanya sebentar saja ya. Tahillatal qasam maksudnya adalah sebentar saja. Dan ini telah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya tentang masalah tersebut. Kemudian pada hadis yang ke-144 kita juga telah bahas, yaitu hadis tentang, atau dari Abu Hurairah pula ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang anak, seorang bayi. Kemudian seorang wanita tersebut mengatakan ud'u lahu ya. Seorang bayi tersebut, seorang wanita tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan kebaikan untuknya. Faqad dafantu salasatan. Sungguh saya telah mengubur 3 bayi ya. Sungguh saya telah mengubur 3 bayi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sungguh telah memagari diri dengan tembok yang sangat kuat dari siksa api neraka ya, dari api neraka. Baik, telah kita sebutkan hadis tersebut di kesempatan sebelumnya. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-145. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ayyash qal, atau haddatsana Ayyash qal haddatsana Abdul A'la
qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Absi qala mata ibnun li fawajadtu alaihi wajdan syadidan faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusuna an mautana. Qala sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sigharukum da'amisul jannati. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ayyash, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul A'la, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id al-Jurairi dari Khalid al-Absi, dia berkata seorang anakku meninggal, ya, seorang anakku meninggal. Kemudian aku pun bersedih, ya. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, maka aku pun bersedih dengan sedih yang sangat berat, ya. Itu maksud dari kata fawajadtu alaihi wajdan syadidan, yakni aku sangat bersedih dengan kesedihan yang sangat berat. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusuna an mautana. Ya, apa yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang dengannya hati kami ini lapang menerima dari anak-anak kami yang meninggal, itu maksudnya. Qala maka dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, kata Abu Hurairah, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sigharukum da'amisul jannati. Sigharukum da'amisu al jannati. Anak-anak kecil kalian itu adalah makhluk-makhluk kecil surga, ya, makhluk-makhluk kecil yang ada di surga. Baik. Jadi jemaah sekalian, di sini ada seorang dahulu namanya adalah Khalid al-Absi, ya. Ada seorang dahulu namanya adalah Khalid al-Absi. Nah, Khalid al-Absi ini dia memiliki seorang anak yang meninggal dunia. Ya, anaknya itu meninggal dunia. Karena dia adalah manusia biasa, ya, maka dia pun mendapatkan rasa sedih yang mendalam pada saat itu. Ya, makanya dikatakan di sini fawajadtu alaihi wajdan syadidan. Maksudnya di situ adalah ai hazintu alaihi huznan syadidan anifa. Jadi saya pada saat itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam sekali ketika kepergian anakku tersebut. Yani ketika meninggalnya anakku tersebut. Itu maksudnya. Sehingga dia pun meminta nasihat kepada Abu Hurairah, atau dia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekiranya apa yang dapat bisa meredakan kesedihan dia tersebut. Barangkali Abu Hurairah bisa menyampaikan kepadanya sesuatu yang dia peroleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat hatinya menjadi tenang, ya, tidak mendapatkan kesedihan yang sangat berat itu. Maka kemudian Abu Hurairah pun ceritakan kepadanya bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang anak yang meninggal, ya, seorang bayi yang meninggal. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sigharukum da'amisul jannati, anak-anak kecil kalian itu adalah da'amisul jannah. Ya. Da'amis itu adalah jamak dari kata du'mus, ya, dan dia itu adalah duwaibatun takunu fil ma'ila tufariquhu. Artinya da'amis, ya, itu adalah jamak dari kata du'mus, dan du'mus itu adalah hewan kecil yang hidup di air, ya, yang dia tidak akan pisah dari air tersebut. Maksudnya apa jemaah sekalian? Anak kecil ini akan senantiasa di dalam surga. Anak kecil yang meninggal itu, ya, maka dia akan senantiasa berada di dalam surga dan dia bebas di dalam surga tersebut. Sebagaimana anak kecil itu mereka tinggal di mana saja, pergi kemana saja itu tidak dilarang. Ya, mau main sana, mau main sini tidak dilarang. Kalau seandainya dilarang kan pasti nanti orang tuanya kasihan atau yang semisalnya.
Nah, jadi anak kecil yang meninggal dunia, ya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya, dan dia bebas di dalam surga tersebut, dia pergi ke tempat manapun yang dia inginkan, ya. Dia dipersilahkan, diperkenankan untuk pergi di tempat manapun yang dia inginkan. Dalam riwayat Muslim, ya Mas sekalian, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya yalqa ahaduhum abahu, ya, yalqa ahaduhum abahu fayakhudhu binahiyati thawbihi fala yufariquhu hatta yadkhulal jannata. Ya, kurang lebih seperti itulah lafadznya dalam Imam Muslim, ya, meskipun tidak 100% seperti itu. Nah, secara makna dalam riwayat Muslim itu dikatakan salah seorang dari mereka itu, ya, seorang dari mereka itu menjumpai ayahnya. Kemudian dia pun memegang ujung baju dari ayahnya tersebut, ya, maka dia pun tidak meninggalkan ayahnya itu, tidak berpisah dengan ayahnya sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya nanti seorang yang memiliki anak yang meninggal dunia ini, ya, ketika memiliki seorang anak yang meninggal dunia, maka anak ini akan menjadi syafaat bagi dia. Ya, seorang anak ini akan menjadi syafaat bagi dia, dan nanti sang anak ini akan memegangi ayahnya. Ya, jadi anaknya ini akan gandoli, jadi akan megangi ayahnya tersebut, ya, bajunya itu dipegangi, dan dia tidak akan melepaskannya, dia tidak akan mau untuk melepaskannya sampai Allah memasukkan ayahnya itu ke dalam surga bersama dia. Nah, itu maksudnya dari hadis tersebut. Sehingga jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya anak kecil kaum muslimin yang meninggal dunia, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka akan pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan di dalam surga tersebut. Ya, ini adalah faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya anak kecil, bayinya kaum muslimin yang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dan dia akan bebas pergi kemanapun di dalam surga tersebut, ya. Nah, cuma permasalahannya bagaimana dengan anak orang kafir, ya, anak-anak ya orang musyrikin, apakah mereka juga masuk ke dalam surga atau tidak? Maka jemaah sekalian, ada ulama yang mengklaim adanya ijma bahwasanya kalau anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia itu, maka pasti dia itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi ini ada nukilan ijma. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi menurut Imam Nawawi menemukan adanya ijma, ya, bahwasanya kalau seandainya seorang anak, yakni anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Namun ternyata jemaah sekalian, ya, ada sebagian kaum yang tawakuf dalam masalah ini. Ya, ada sebagian kaum, ya, sebagian orang yang tawakuf, artinya tidak berani berkomentar. Anaknya kaum muslimin itu kalau meninggal dunia, anak-anak kecilnya kaum muslimin ini maksudnya, ya, yang belum balik, yang masih bayi, kalau meninggal dunia itu apakah masuk surga atau kemana? Maka ada yang menukil, ya, bahwasanya, atau ada yang dia itu tidak mau berkomentar tentang hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana dahulu pernah ada seorang anak kecil dari kalangan Ansor yang meninggal dunia. Ya, dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya ada seorang anak kecil dari kalangan Ansor, ya, yang meninggal dunia. Kemudian habis itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, faqultu tuba lahu lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu. Ya. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya seorang anak tersebut, dia belum pernah mengerjakan kesalahan atau dosa sedikit pun, ya. Jadi dia belum pernah menjumpai dosa pula. Nah, ini sehingga maksud dari Aisyah radhiyallahu anha ini, ya, beliau menganggap bahwasanya anak kecil yang meninggal dunia itu dia tidak masuk, tidak berdosa sama sekali, dan dia pasti masuk ke dalam surga, ya, pasti dia itu akan masuk ke dalam surga.
Kemudian ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah, innallaha khalaqal jannati ahlan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak seperti itu ternyata, atau sebaliknya, karena sesungguhnya Allah itu menciptakan penghuni surga itu masing-masing, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk surga itu penghuninya yang Allah tentukan, itu maksudnya. Tetapi jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya berdalil dengan hadis ini kemudian tawakuf, orang itu tidak mau berkomentar, ya, apakah anak kecil dari kalangan kaum muslimin, bayinya kaum muslimin kalau meninggal dunia masuk surga atau tidak, atau masuk surga, kemudian dia tidak mau berkomentar, maka mereka mengatakan ketika disampaikan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, kata mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu adalah dikarenakan beliau pada saat itu memvonis, ya, seorang anak tersebut memperoleh keberuntungan sebelum dia itu mendapatkan bukti atau dalil. Jadi pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakannya tanpa ilmu. Jadi bahasa kita keceplosan, ya, ngomongnya itu tanpa perhitungan terlebih dahulu pada saat itu, makanya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah pada saat itu menegur Aisyah radhiyallahu anha bukan menyalahkan bahwasanya anak itu pasti akan masuk ke dalam surga, tetapi Rasulullah menyalahkan Aisyah karena masih belum mendapatkan ilmu tentang masalah itu, namun dia pada saat itu mengucapkannya, ya, berani mengatakannya, gitu, pada saat itu. Kemudian jemaah sekalian, sebagian ada yang mengklaim bahwasanya yang terjadi khilaf itu adalah pada selain anaknya para nabi. Adapun anaknya para nabi kalau meninggal dunia maka pasti masuk ke dalam surga. Kata mereka ini sudah kesepakatan, sudah ijma, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi kalau selain anaknya kaum muslimin maka itu yang terjadi khilaf. Ya, selain anaknya kaum muslimin maka itu yang terjadi khilaf. Nah ini, kenapa? Dikarenakan kalau anaknya Nabi, kata mereka itu pasti sudah masuk ke dalam surga. Ada kesepakatan, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Kalau anaknya Nabi, ya, meninggal dunia ketika masih bayi, maka pasti masuk dalam surga, dan ini tidak ada perbedaan pendapat. Yang terjadi perbedaan pendapat itu adalah kalau anaknya selain Nabi, ya, dari kalangan kaum muslimin dan manusia pada umumnya, itu yang terjadi khilaf. Tetapi jemaah sekalian, wallahu taala alam, ya, wallahu taala alam, anaknya kaum muslimin, ya, yang benar adalah kalau seandainya meninggal dunia ketika bayi maka pasti dia itu masuk ke dalam surga. Pasti dia itu masuk ke dalam surga berdasarkan dalil-dalil yang kuat dalam masalah ini. Apalagi sampai dinukil di situ adanya ijma, ya, dalam masalah ini menurut sebagian ulama, ya, meskipun di situ tentang ijma ini apakah benar atau tidak, tentang ijma ini, ya, artinya apakah betul terjadi ijma atau tidak pada saat itu, maka ini masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi wallahu taala alam, yakni pendapat yang paling kuat adalah anak kaum muslimin yang meninggal dunia ketika masa bayi maka pasti dia masuk ke dalam surga, ya. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Adapun anaknya kaum musyrikin, ya Mas kalian, ya, adapun anaknya kaum musyrikin, orang-orang musyrik, maka ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah anaknya orang-orang musyrik yang meninggal dunia ketika masa bayi itu masuk ke dalam surga atau bagaimana? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan sampai disebutkan ada 10 pendapat dalam masalah ini. Kita bisa lihat, ya, dalam dalam kitab Fathul Bari, ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah.
Pendapat yang pertama, jemaah sekalian, ya, mereka mengatakan bahwasanya anaknya orang-orang musyrik yang mati ketika masih bayi, maka mereka itu berada di masyiatillah, artinya terserah Allah. Ya, terserah Allah nanti di situ apakah dia itu akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua adalah anaknya orang-orang musyrik itu berada atau mengikuti ayahnya. Anaknya orang-orang musyrik itu mengikuti ayahnya. Sebagaimana anaknya kaum muslimin itu berada di dalam surga karena mengikuti ayahnya, ya, maka anaknya orang kafir itu juga masuk neraka karena mengikuti ayahnya. Ini pendapat yang kedua. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya ya tergantung, kata mereka, kalau anaknya orang muslim ya masuk surga. Tapi kalau anaknya orang musyrik ya masuk neraka karena mengikuti orang tuanya masing-masing, kata mereka. Kemudian pendapat yang ketiga, kata mereka bahwasanya anaknya orang-orang musyrikin itu berada di dalam barzakh, yakni suatu tempat yang ada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Jadi tidak ada di surga, tidak ada di neraka, jadi ada di tengah-tengah situ. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu, ya. Kenapa demikian? Kata mereka dikarenakan mereka itu belum pernah mengerjakan kesalahan. Belum pernah mengerjakan dosa. Sehingga bagaimana dimasukkan ke dalam neraka? Kemudian bagaimana dia itu dimasukkan ke dalam surga sedangkan dia tidak pernah beramal? Ya, ini kata mereka ini. Sehingga anaknya orang-orang musyrik itu, ya, bayinya orang-orang musyrik itu ya berada di tengah-tengah itu sudah. Tidak di surga dan juga tidak di neraka, kata mereka, gitu. Kemudian jemaah sekalian, pendapat yang keempat, anak-anaknya orang-orang musyrik itu, kata mereka, mereka akan menjadi pelayannya penduduk surga. Ya, jadi ada yang berpendapat bahwasanya bayinya orang-orang musyrik yang meninggal dunia, maka mereka ini bayinya itu akan menjadi pelayan penduduk surga. Ada suatu hadis tentang masalah itu, yaitu adalah auladul musyrikina khadamu ahlil jannah. Dalam hadis itu dikatakan bahwasanya anaknya orang-orang musyrik itu adalah pelayan penduduk surga. Namun jemaah sekalian, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya hadis itu sanadnya dhaif. Ya, sehingga dalam masalah ini, ya, dalil-dalilnya itu adalah dhaif juga. Ya, dalil-dalil dalam masalah ini itu dhaif, ya, untuk pendapat yang keempat ini. Dan pendapat yang kelima mengatakan bahwasanya anak-anaknya orang-orang musyrik itu, kata mereka, itu akan, menurut sebagian ulama, ya, itu akan menjadi turab. Jadi kalau ada orang musyrik punya anak ketika masih bayi kemudian meninggal dunia, maka akan menjadi turab, ya, menjadi debu, ya, gitu. Jadi dia nggak akan masuk surga pula, ya, nggak masuk neraka, ya. Intinya dia itu jadi debu, hilang udah, gitu. Jadi debu. Nah, kemudian pendapat yang keenam, ya mas sekalian, katanya anaknya orang-orang musyrik itu ada di dalam neraka. Ini pendapat yang keenam. Anak-anaknya orang-orang musyrik itu ada di dalam neraka. Dan disebutkan, ya, bahwasanya riwayat yang mengatakan semacam ini adalah Imam Ahmad. Disebutkan bahwasanya ini adalah pendapat salah satu suatu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, bahwasanya anaknya orang-orang musyrik itu di dalam neraka. Tetapi jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyalahkan pendapat ini. Ya, jadi beliau menyalahkan bahwasanya pendapat ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Ya, beliau katakan bahwasanya yang benar ini bukan pendapatnya Imam Ahmad, tetapi itu adalah pendapatnya ashab atau kawan-kawannya Imam Ahmad. Ya.
bukan dari Imam Ahmad. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapat yang ketujuh jemaah sekalian, dikatakan bahwasanya anak-anaknya orang-orang musyrik yang meninggal dunia, ya, jadi meninggal dunia ketika masih bayi, maka mereka ini kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti Allah akan uji mereka, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam api, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mereka diuji oleh Allah dengan Allah perintahkan mereka agar masuk ke dalam api. Ya, afan. Jadi agar supaya mereka ini masuk ke dalam api. Kalau seandainya dia masuk ke dalam api karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan masuk ke dalam surga, dia selamat. Tetapi kalau seandainya dia tidak mau masuk ke dalam api itu, maka dia akan mendapatkan azab. Ya, karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ke-7. Kemudian pendapat yang ke-8, jemaah sekalian. Pendapat yang ke-8, kata mereka, bayi-bayinya orang-orang musyrik itu nanti akan di dalam surga. Ini pendapat yang ke-8. Bayi-bayinya orang-orang musyrik itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi mereka meninggal dunia ya. Ketika masih bayi, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan di antara dalil dalam masalah ini adalah, jadi ketika Nabi SAW bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadisnya ini sangat panjang sekali jemaah sekalian. Dan di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya Nabi SAW bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikelilingi oleh anak-anak kecil. Ya. Jadi dikelilingi oleh anak-anak manusia. Ya, dikelilingi oleh anak-anak manusia. Kemudian habis itu orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, wa auladul musyrikin?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang musyrik? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa auladul musyrikin." Ya, demikian pula anak-anaknya orang-orang musyrikin, yaitu ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan juga kata mereka ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 15. Yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan mengadab sampai kami ini utus seorang rasul. Jadi kata mereka, bagaimana seorang bayi ini dimasukkan ke dalam neraka, ya, sedangkan mereka masih belum mengerti apa-apa, belum paham ya tentang sesuatu, maka bagaimana dia itu masuk ke dalam neraka? Sehingga pastilah mereka itu masuk ke dalam surga, ya. Karena mereka masih belum mukallaf. Ya. Ini adalah pendapat yang ke-8. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwasanya ini pendapat yang ke-9 ya, yaitu adalah al-waqfu, yani maksudnya adalah tawakuf, dan pendapat yang ke-10 yaitu adalah al-imsak. Ya, jadi dua pendapat ini ya, antara yang ke-9 dengan yang ke-10 dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil farqi bainahuma diqqah ya. Jadi untuk membedakan atau di dalam membedakan keduanya ini, dalam perbedaan keduanya itu ada kediqqah ya. Jadi apa ya? Jadi perlu penelitian secara mendalam begitu untuk memahami ini gitu maksudnya. Baik. Antara tawakuf dengan imsak. Tawakuf artinya tidak berpendapat, imsak artinya menahan. Ya, mungkin di situ menahan berbicara atau yang semisalnya. Tapi intinya di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, pendapat yang ke-9 dengan yang ke-10 di situ untuk perbedaannya itu butuh kejelian ya. Jadi perlu sesuatu yang mendetail tentang masalah itu. Intinya jemaah sekalian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang anaknya orang musyrik itu apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, yaitu adalah pendapat
yang ke-7 insyaallah ya. Ya, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu adalah pendapat yang ke-7. Yaitu bahwasanya anak-anaknya orang-orang musyrik itu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan diuji oleh Allah. Allah siapkan di situ api. Allah siapkan api, kemudian mereka diperintahkan untuk masuk. Kalau seandainya mereka taat kepada Allah dan masuk ke dalam api itu, maka mereka akan selamat. Artinya mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya dia enggan, dia tidak mau masuk ke dalam api itu, maka dia tentu akan mendapatkan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan dia akan masuk ke dalam neraka berarti. Jadi itu adalah pendapat yang rajih. Kenapa demikian jemaah sekalian? Dikarenakan dalam suatu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam suatu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anaknya orang-orang musyrik. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin." Allah Subhanahu wa taala ya, Allah tatkala menciptakan mereka, dia lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka kerjakan. Ya. Jadi jemaah sekalian, di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanya tentang anak-anaknya orang-orang musyrik, Rasulullah tidak mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dari Ibnu Abbas, dia itu akan masuk surga. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah juga tidak mengatakan dia akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tatkala menciptakan bayi tersebut, dia lebih mengetahui apa yang akan dia kerjakan. Sehingga ini menguatkan pendapat yang ke-7 tadi, yang mengatakan bahwasanya anak-anaknya orang-orang musyrik itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Kalau seandainya dia nurut kepada perintah Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun kalau seandainya dia enggan untuk mengikuti perintah Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tentang hukum anak-anak orang musyrik di dunia. Jadi gini jemaah sekalian, yang kita bicarakan tadi itu adalah tentang bagaimana nasib anak-anaknya orang-orang musyrik tatkala di akhirat. Apakah masuk surga, apakah masuk neraka? Nah, sekarang bagaimana manusia ini menghukumi anak-anaknya orang-orang musyrik ketika di dunia ini? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, auladul musyrikina fi ahkamid dunya ka'abaihim. Anak-anaknya orang-orang musyrik di dalam hukum dunia itu seperti ayah atau orang tua mereka. Ya, jadi hukumnya bagaimana? Ya sama seperti orang tua. Ini hukum di dunia, sama seperti orang tuanya. Ya. Bimakna annana la nughassiluhum. Maksudnya adalah kata beliau, kami tidak memandikan mereka karena sama seperti orang tuanya yang musyrik. Ya, artinya dia dihukumi hukumnya secara hukum duniawi. Ya, mereka dihukumi seperti ayahnya. Ayahnya orang musyrik meninggal dunia, tidak wajib untuk dimandikan. Sehingga anak-anaknya pun juga tidak perlu untuk dimandikan, tidak wajib untuk dimandikan ketika meninggal dunia. Wala nukafinuhum, dan kami juga tidak mengkafani mereka. Wala nusalli alaihim, ya, dan kami juga tidak mensolati mereka. Wala yudfanuna ma'ana fi maqabiril muslimin. Ya, dan mereka juga tidak dikubur bersama kami di kuburan-kuburan orang-orang muslim. Lalu bagaimana? Ya, dia dikubur seperti orang-orang musyrik atau di kuburannya orang-orang musyrik. Ini hukum di dunia. Dihukumi sama seperti orang tuanya. Orang tuanya mati tidak dimandikan. Orang tuanya mati tidak disolati. Sebagaimana juga ketika dikubur, maka mereka ini dikubur di pekuburan kaum muslimin. Kaum musyrikin. Ya, di kuburan kaum musyrikin. Jadi tidak dikumpulkan dengan orang-orang muslim. Ini hukum di dunia. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Fanaqul, maka kita katakan Allahu a'lamu bima kanu amilin. Adapun di akhirat, maka kita katakan Allah itu lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka kerjakan. Wadzalika, yang demikian itu adalah annallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati yakhtabiruhum wa yamtahinuhum faman ajaba kana min ahlil jannati wa man aswa kana min ahlin nar. Kata beliau, ya, yang demikian itu adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan menguji mereka. Ya. Siapa yang memenuhi perintah Allah, maka dia akan menjadi termasuk penghuni surga, dan siapa yang bermaksiat, artinya tidak mau taat kepada Allah ketika diuji tersebut, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nah ini, jadi di akhirat di situ nanti tidak mesti anak orang musyrik itu masuk surga, dan juga tidak mesti masuk ke dalam neraka. Tetapi nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia lulus ujian, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yani di situ Allah akan siapkan api, kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api tersebut. Kalau nurut, maka masuk ke dalam surga. Kalau seandainya dia disuruh untuk masuk ke dalam api tersebut, ternyata dia enggan, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, insyaallah, ya, wallahu taala a'lam. Nah, kemudian pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau seandainya salah satu dari orang tuanya orang musyrik, salah satu dari orang tuanya si bayi ini, yang satunya adalah musyrik, kemudian yang satunya adalah muslim. Jadi misal, ya, di situ seorang bayi, ya, seorang bayi, dia ini misalnya punya orang tua, ya, dua orang tua tentunya, ayah dan ibunya. Yang satunya musyrik, yang satunya muslim. Misalnya ini. Maka diikutkan kepada siapa dia ini? Apakah diikutkan dengan orang musyrik ini, dengan orang tuanya yang musyrik, atau diikutkan dengan orang tuanya yang muslim? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa in kana ahadul abawaini musliman fa innal walada fid dunya yakunu musliman li'annahu yattabi'u khairal abawaini. Kata beliau, apabila salah satu dari orang tuanya itu muslim, baik ayahnya atau ibunya maksudnya, pokoknya salah satunya itu adalah orang muslim, orang yang beragama Islam, maka sesungguhnya anak itu di dunia, ya, dia itu adalah muslim. Jadi dia itu diikutkan kepada li'annahu, ya, dikarenakan dia itu mengikuti kepada salah satu orang tuanya yang terbaik, yaitu adalah yang beragama Islam. Jadi kalau seandainya ayahnya kafir tetapi ibunya muslim, ya, maka anak ini dihukumi muslim. Atau sebaliknya misalnya, ya, ibunya itu musyrik, ya, kemudian ayahnya muslim, ya, maka berarti diikutin yang muslim. Ya, jadi di situ dilihat siapa yang muslim, entah ayahnya atau ibunya. Ya, jadi misalnya ibunya itu musyrik tapi ayahnya muslim, berarti dia ikut ayahnya. Ya, kalau seandainya sebaliknya, maka dia ikut yang muslim. Baik, jadi seperti itu jemaah sekalian tentang masalah ini. Ya, jadi ingat bahwasanya kesimpulannya adalah anak atau bayinya orang-orang muslim maka masuk ke dalam surga. Ya, pasti masuk ke dalam surga. Ini bayinya kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian bayinya orang-orang musyrik, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang rajih adalah nanti bayi ini, ya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian habis itu Allah uji. Ya, Allah siapkan di situ api. Kalau seandainya dia lulus ujian, disuruh masuk ke dalam api itu dia nurut, maka dia masuk surga. Tapi kalau seandainya tidak nurut, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi ini memang berat ujiannya bagi dia, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan firman Allah taala, Allahu idh khalaqahum a'la, sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Kata Nabi SAW, Allah tatkala menciptakan mereka ini, maka dia lebih mengetahui dengan apa yang akan mereka kerjakan. Adapun hukum bayinya orang-orang musyrik, ya, di dunia,
ya, maka diikutkan kepada orang tuanya. Ya, ini hukum dunia. Ya, artinya ya dikubur di kuburan kaum musyrikin, kemudian habis itu tidak disolati dan juga tidak dikafani, ya, dan juga tidak dimandikan. Ini secara hukum dunia. Adapun di akhirat maka seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Baik, kemudian jemaah sekalian, ini pada hadis yang ke-146 ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, karena waktu sudah habis. Ya, ini insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-146 ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.